Standar ganda Bupati Iti Oktavia pada warga Lebak tuntut hormati umat muslim yang tengah puasa dan tutup warung saat siang hari, tapi usir umat Kristen ibadah Natal di daerah lain diskriminatif. Kalau memang belum ada gereja di Maja, harusnya umat Kristen di sana difasilitasi. Natalan itu seperti Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha bagi umat Islam. Yang sholatnya kita lihat bisa di mana-mana, di lapangan, di taman, di area-area terbuka lainnya. Kalau umat Islam boleh, kenapa umat Kristen tidak boleh? Kan sama-sama warga negara Indonesia. Diskriminasi terhadap Natalan umat Kristen di Maja, Lebak, Banten adalah bukti masih sulitnya perjuangan menegakkan toleransi dan kerukunan umat beragama di negara. Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, meminta masyarakat di daerahnya menghargai dan menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan 1444 Hijriah. Karena itu, ia menghimbau kepada warganya untuk tidak makan dan minum di tempat umum selama Ramadan. Iti mengatakan selama ini kondisi wilayah Kabupaten Lebak kondusif, damai, dan aman pada hari pertama puasa Ramadan. Bahkan, kata dia, masyarakat saling menghormati dan menghargai dengan tidak ditemukan makan dan minum di tempat umum. Karena pemerintah Lebak ternyata telah menghimbau pedagang nasi, baik warung, nasi Tegal, warung nasi Padang, ataupun restoran, agar tidak berjualan pada siang hari selama Ramadan. Namun lanjut Iti, mereka para pedagang boleh kembali beroperasi pada sore hari sambil menunggu berbuka puasa. Iti secara nyata juga mengajak umat muslim selama bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah yang juga berpesan kebaikan dan membantu antar sesama, serta membaca tadarusan Al-Quran. Ia mengatakan masyarakat yang tidak puasa Ramadan dengan alasan haid ataupun sakit memiliki tanggung jawab dengan tidak makan dan minum di tempat terbuka. Ia menghimbau masyarakat jangan sampai makan dan minum di tempat terbuka sehingga bisa menodai kesucian bulan Ramadan. Sejumlah pemilik warung Tegal di Rangkas Bitung mematuhi imbauan Bupati Lebak dengan tidak membuka warung makan di siang hari selama Ramadan. Bupati yang satu ini sungguh perbuatan yang merupakan standar ganda dan diskriminatif pada rakyatnya sendiri. Dengan gak tahu malunya nyuruh warga hormati orang muslim yang sedang berpuasa, tapi di sisi lain, dulu pernah menyuruh warganya untuk ibadah Natal di daerah lain alias mengusir warganya sendiri. Seperti diketahui pada Desember lalu, Iti Oktavia sempat viral di jagat maya lantaran ada larangan ibadah Natal yang keluar karena tidak terbitnya izin sesuai hasil musyawarah pada FKUB. Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa ibadah Natal selain di gereja tidak diperbolehkan di Maja. Awalnya, Camat Maja menyampaikan informasi ada pemberitahuan izin acara ibadah Natal dari dua komunitas umat Kristen di Maja. Rencananya, umat Kristen ini hendak melakukan ibadah 18 dan 25 Desember 2022 di Eko Club Citra Majaraya. Iti pun menyarankan umat Kristiani di Maja yang hendak beribadah Natal dapat ke gereja-gereja terdekat. Sebab di wilayah Maja belum ada gereja, maka dipersilahkan saja untuk ke daerah lain yaitu Rangkas Bitung. Sebagai pemimpin harusnya nggak boleh dong memihak satu etnis atau agama saja. Jangan seenaknya sendiri demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, lalu menzolimi kelompok lain. Bupati kok pilih kasih? Menurut saya, aturan ini terlalu mengada-ngada dan sewenang-wenang. Jatuhnya malah orang yang puasa tak bisa menghormati orang yang tidak berpuasa. Maunya dihormati oleh orang yang tidak puasa. Salah satunya melarang warung makan buka di siang hari pada bulan Ramadan. Padahal, Islam sama sekali tidak melarang warung makan untuk buka di siang hari pada bulan Ramadan. Islam tidak melarang untuk menutup warung di siang hari selama bulan Ramadan. Jadi itu bukan perintah syariat Islam. Yang diatur dalam Islam adalah larangan makan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa tanpa ada sebab yang membolehkannya berbuka, seperti perempuan haid atau musafir. Menghormati orang yang berpuasa tidak harus dengan menutup warung, sebab warung juga berguna bagi orang yang uzur, musafir, dan sebagainya. Di antara mereka tidak semuanya berpuasa. Non-muslim, perempuan muslim yang haid, serta musafir tidak diwajibkan berpuasa. Mereka tentu butuh makan. Maka dari itu saya rasa pemilik warung tidak perlu tutup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka.
Lalu soal etika, moral, toleransi, dan menghargai orang berpuasa, saya kira tak perlulah se-ekstrim dan seradikal itu. Apalagi sampai melakukan sweeping segala, seperti yang pernah dilakukan oleh anggota-anggota ormas so agamis. Oleh sebab itu, alangkah bijak jika pemerintah Kota Lebak tidak membuat perda melarang warung makan untuk buka di bulan Ramadan di siang hari. Harusnya juga memikirkan orang yang pekerjaannya hanya menjual makanan. Harusnya dipikirkan juga orang-orang yang tidak berpuasa seperti non-muslim, musafir, dan wanita haid. Sungguh diskriminatif dan standar ganda dari seorang bupati yang katanya cantik. Jadi bagaimana menurut Anda? Kurang ajar, kadal buduk FPI serang dan mau pukul Gus Fuad Plerat, gak terima junjungannya si oknum Habib melenceng dikritik, penjarakan. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa FPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap Habaib ketua kami Habib Sholih Al-Hasni. Siapa yang saya sebut tadi semua itu orang adalah bernama Gus Fuad. Orang yang sangat sederhana, tidak mau merasa dihormati. Wah, kiai yang membumi lah. Nggak seperti kiai-kiai lain kadang-kadang perlu di. Tapi ya saya merhatikan sih semua kiai-kiai NU itu semua membumi. Setara gitu, egaliter. Itu dikriminalisasi oleh ya laki-laki orang FPI. Gimana Pak Kiai, keadaannya sehat-sehat saja kah? Oh sehat terus, keren terus. Apa soal pemukulan? Iya. Ya tadi saya diserang, tapi kan saya sekti, enggak kena no mukul saya. Sekti apa? Seperti dilansir dari malangnetwork.com, beberapa waktu lalu terjadi insiden penyerangan kepada Gus Fuad Plerat di pondok pesantren miliknya, Rodatul Fatihah, Selasa 21 Maret 2023. Peristiwa itu sempat ramai di medsos, apalagi dengan sejumlah video yang menunjukkan aksi upaya pemukulan ke pria bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi ini. Dalam salah satu video, terlihat Gus Fuad sedang mendengarkan seorang tamu yang berbicara dengan panjang lebar. Setelah itu, sosok tamu lain ikut bicara dan menyampaikan pendapatnya. Namun, entah kenapa, tamu tersebut tiba-tiba jadi emosi sendiri dan melancarkan serangan kepada Gus Fuad yang sedari tadi menyimaknya dengan baik. Upaya tersebut berhasil digagalkan orang-orang di sekitar dan si pelaku sudah diamankan pihak berwajib. Dalam video lain tampak si pelaku yang masih tidak terima meskipun sudah dibawa anggota polisi untuk diamankan. Sejumlah aparat dan warga setempat memang sudah ikut menjaga lingkungan pondok terkait kabar kedatangan sejumlah tamu dari ormas yang kabarnya mau melakukan diskusi alias tabayun dengan Gus Fuad, tapi ternyata berakhir dengan penyerangan. Dalam tayangan video lain pun beredar sebagai utas yang diungkapkan akun Twitter @narkosun. Menampilkan sosok yang disebut sebagai pelaku penyerangan ke Gus Fuad. Sosok berpeci dalam video itu, wajahnya sudah dalam kondisi lebam alias babak belur, tapi melontarkan ancaman kepada orang yang menghajarnya. Diketahui, yang bersangkutan namanya adalah Aris dan mengaku sebagai anggota FPI. Dalam video tersebut, ia bahkan menyatakan akan mengejar pihak yang menurutnya telah memukulinya. Terbaru, Gus Fuad telah memberikan pernyataan resmi dalam video di kanal YouTube-nya, Gus Fuad Channel. Pria kelahiran 8 Oktober 1970 itu memberikan penjelasan atas kegaduhan yang beberapa waktu lalu dan sampai hari ini terjadi di masyarakat, khususnya di media sosial. Menurutnya, kronologi sampai terjadinya aksi penyerangan di ponpesnya bermula dari sejumlah konten videonya yang sudah dipotong dan dipelintir, kata Gus Fuad pada 22 Maret, dan itu semua berkaitan dengan konten-konten video saya yang telah dipotong dan atau dipelintir, atau diframing dan atau diberitakan atau digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba. Oleh karena itu, pria yang juga mahir melukis dan bermusik itu meminta kepada masyarakat agar mengecek sendiri konten-konten aslinya di kanal resmi Gus Fuad. Menurutnya, konten yang sering dipelintir adalah tentang oknum Habib yang cara dakwahnya menimbulkan hal-hal tidak baik di masyarakat. Kata Gus Fuad, ada konten yang paling banyak diframing dengan judul Habib-Habib dilarang berdakwah di Indonesia. Itu maksud saya bisa dicek ya secara lengkap.
Gus Fuad juga berterima kasih kepada pihak keamanan yang telah menjaga dengan sangat baik, serta semua warga yang terlibat. Pewaris terah Sunan Ampel dari garis keturunan Sunan Bonang ini juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Kata Gus Fuad dengan rendah hati, "Saya meminta maaf dengan hati yang tulus atas